قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan sore hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari dua pembahasan. Yang pertama, kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Lalu kita akan melanjutkan dengan pembahasan Safinatun Najah karya Syekh Salim Al-Hadrami. Baik, kita telah sampai pada pembahasan tentang hari berbangkit, yang dimana disebutkan sebelumnya al-ba'su ba'dal mauti haqqun, kebangkitan setelah kematian itu benar adanya. Lalu dibahas tentang ditiupkannya sangkakala. Kemarin kesimpulannya ada 3 kali ditiupkannya sangkakala. Ada 3 waktu ditiupkannya sangkakala. Yang pertama untuk mengagetkan, kemudian yang kedua untuk mematikan, kemudian yang ketiga untuk membangkitkan dari kuburnya. Kemudian disebutkan setelah itu wa yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Kemudian dalam keadaan gurlan, tidak disunat, buhman, dan tidak membawa apapun, ya, kecuali yang dia bawa itu adalah amalan soleh. Kemudian fayakifuna fi mauqifil qiyamah, lalu manusia itu akan berdiri menunggu berkumpul pada hari kiamat, hatta yashfa'u fihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan syafaat. Nah, berarti ada nantinya yang kita bahas juga adalah masalah syafaat, yaitu kalau untuk seluruh manusia, syafaat yang dikenakan bagi muslim dan kafir dikenal dengan syafaatul uzma, dan ini khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkannya. Lalu ada syafaat lagi yang beliau berikan untuk masuk surga pertama kali, membuka pintu surga pertama kali. Itu syafaat juga untuk beliau. Juga untuk syafaat bagi pelaku dosa besar, ya, yaitu kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku bagi pelaku dosa besar bagi umatku. Juga syafaat beliau ada yang khusus lagi diberikan kepada paman beliau, yaitu Abu Talib, di mana paman Nabi SAW itu mati dalam keadaan kafir, dan ketika itu mendapatkan syafaat. Beliau di neraka, Abu Talib itu di neraka, namun mendapatkan keringanan. Terompahnya itu yang masuk neraka, namun bagian kepalanya, otaknya juga ikut mendidih saat itu.
Ini bentuk-bentuk syafaat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada syafaat untuk wali Allah yang lainnya, para nabi yang lainnya, dan juga orang-orang soleh. Kemudian wa yuhasibahumullahu tabaraka wa taala, dan manusia nanti akan dihisab pada hari kiamat. Kemarin kita sampai masalah hisab ya. Hisab itu ada berapa kemarin? 3. Yang pertama hisab yang masuk surga tanpa dihisab, jumlahnya ada 70.000 orang, yaitu punya sifat ada 4. Kata Nabi SAW, la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. La yastarkun, tidak minta diruqyah, wa la yaktawun, yaitu tidak meminta diobati dengan cara kai, wala yatatayyarun, dan tidak beranggapan sial. Ya, tidak beranggapan sial. Kalau dapati sesuatu, waktu atau tempat atau kejadian-kejadian tertentu, akhirnya dia mengurungkan niat untuk melakukan sesuatu. Itu namanya tatayyur. Di mana orang Arab dahulu tatayyurnya itu dengan menggunakan burung, sehingga disebut tatayyur seperti dalam istilah ini. Kemudian yang keempat, ini kuncinya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabb mereka, mereka itu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah mereka itu bertawakal. Ada 4 sifat tadi, kuncinya itu pada yang keempat. Tentang masalah meminta diruqyah tadi para ulama rinci ya, karena kalau dalam siyak atau teks konteks hadis yang bicarakan tentang masalah ini, ada dialog di antara tabi'in, ada yang bernama Husain bin Abdurrahman dan ada yang namanya Sa'id bin Jubair. Ketika itu Sa'id memberi nasihat kepada Husain. Ketika itu Husain meminta untuk diruqyah. Sebenarnya tidak masalah ketika minta diruqyah tadi, namun Sa'id bin Jubair itu menyarankan sesuatu yang lebih baik, yaitu baiknya tidak minta diruqyah. Bukan berarti tidak boleh minta ruqyah sama sekali, namun tidak meminta diruqyah. Kenapa? Ada hadis tentang masalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Di antara sifatnya adalah mereka tidak minta diruqyah. Namun kata para ulama tentang masalah ini, ada yang katakan mutlak sama sekali baiknya tidak meminta diruqyah, karena untuk masuk 70.000 orang ini tidak bisa. Namun ada yang merinci, kuncinya itu adalah kalau dia tawakal penuh pada Allah, maka tetap masih ada peluang untuk masuk 70.000 orang tadi. Termasuk juga di sini orang yang berobat, tetap masih dibolehkan untuk berobat karena dia memilih sebab yang dibolehkan. Yang penting tawakalnya juga penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Hisabnya itu diperingan. Ya, hisabnya adalah hisab yang ringan. Ya, hisabnya itu yasir. Hisabnya itu mudah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu hisab yang berat. Tentang masalah orang kafir ini dihisab ataukah tidak, ya, yang jelas malah mereka tidak ada manfaat. Dan untuk apa ketika itu mereka itu dihisab? Cuma ketika itu kata para ulama, orang kafir itu dihisab cuma untuk membuktikan saja, ini loh amalanmu, ini loh amalanmu. Maka ditunjukkan hisabnya seperti itu. Nah, kemudian tentang masalah hisab tadi disebutkan seperti itu, wa tunsabul mawazin. Nah, ini yang kita bahas, yaitu pada hari kiamat akan dipancangkan timbangan-timbangan. Wa tunsabul mawazin. Jadi ketika di hari kiamat nanti disediakan timbangan. Dan kalau dikatakan mawazin, timbangan, ya timbangan secara hakikat. Timbangan secara hakikat artinya benar-benar timbangan itu nanti ada pada hari kiamat. Seperti kalau kita mau melihat hal ini dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9. Allah katakan wal waznu yauma izinil haq. Timbangan pada hari ini yaitu hari kiamat itu benar-benar ada. Jadi nggak perlu ditakwil, kita nggak perlu selewengkan maknanya ke makna yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan timbangan itu ada pada hari kiamat, ya berarti timbangan itu benar-benar ada.
Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan siapa yang ringan timbangannya, maka merekalah yang nanti akan merugi, yaitu merugikan dirinya sendiri, dan itu dikarenakan mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka berbuat zalim kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbangan ini bagaimana? Di sini ada beberapa poin dari yang mesti kita imani tentang timbangan di sini. Saya rinci saja. Yang pertama tadi berarti yang kita imani tentang timbangan, timbangan itu ada. Kemudian yang kedua, tentang masalah timbangan yang diimani, amalan kebaikan diletakkan di satu daun dan amalan kejelekan di daun timbangan yang lain. Kemudian yang ketiga, siapa yang berat timbangan amalan kebaikan, dialah yang beruntung. Dialah yang beruntung. Sedangkan yang berat timbangan kejelekannya, dialah yang merugi. Nah, seperti orang-orang yang merugi di sini, kita lihat di surat Al-Qari'ah. Di sini ada penyebutannya. Fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan tempat yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maksudnya kalah dengan amalan kejelekannya, fa ummuhu hawiyah. Disebut ummu di sini karena ummu itu tempat kembali. Anak itu nangis itu pada ummu, maka tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu dia? Narun hamiyah, yaitu neraka yang menyala-nyala. Kemudian yang keempat yang mesti diimani lagi adalah bentuk timbangan secara rinci tidak kita ketahui. Tidak kita ketahui. Hanya kita imani timbangan itu ada. Rincinya bagaimana? Ini modelnya, ini yang bagian daun timbangan yang kanan itu bagaimana, yang kiri itu seperti apa, panjangnya seperti apa, tingginya itu bagaimana, bentuk untuk naruh amal itu bagaimana. Tidak dijelaskan, tidak perlu kita pelajari. Tidak perlu juga kita telusuri. Tidak perlu juga kita tebak-tebak. Ini kira-kira ini ukurannya segini-gini. Kalau amalan itu banyaknya segini, oh muatnya ini sekian, ini panjangnya itu sekian. Nggak perlu. Juga pada poin yang ke-5, ya ini golongan yang menyimpang, golongan Mu'tazilah yang lebih mengandalkan logika, menolak adanya mizan atau daun timbangan. Mereka ibaratkan itu hanyalah bentuk keadilan Allah. Namun bentuknya atau timbangannya itu ada ataukah tidak? Tidak. Mereka tolak. Adanya kebaikan dan kejelekan itu ditimbang-timbang tadi, oh itu sudah cuma menunjukkan Allah itu adil.
Namun ada nggak daun timbangan tadi, ada nggak mizan tadi, mereka tidak mengimaninya. Kenapa di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa huwa tahkimul uqul wa adamun nazar ila nusus. Karena orang Mu'tazilah ya, itu cuma mengandalkan logika, menolak dalil. Ya, ciri-ciri Mu'tazilah itu ya, nggak perlu kita bicarakan apa golongan tertentu saat ini, ya, pokoknya yang punya kemiripan seperti ini ada pemikiran Mu'tazilah berarti pada dirinya lebih mendahulukan logika dibandingkan dalil. Kalau kita sebagai orang muslim yang sejati mengikuti pemahaman yang benar, mengikuti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, berarti dalil kita dahulukan dibandingkan dengan logika. Dalil kita menangkan dibandingkan dengan logika. Namun kalau untuk Mu'tazilah, ukul, akal mereka dahulukan dibandingkan dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian perkataan lagi dari Imam Ibnu Qudamah yang lainnya, yang selanjutnya, watun syarut dawawin, dan dibagikan lembaran catatan amal. Dibagikan lembaran catatan amal. Nah, sekarang penjelasannya beberapa poin lagi kita rinci apa yang kita imani dalam hal ini. Satu, dawawin atau catatan amal adalah buku yang di dalamnya dicatat amalan-amalan manusia. Kemudian yang kedua, setiap amal yang dilakukan manusia dicatat dalam lembaran catatan amal. Yang ketiga, amalan tersebut dicatat oleh malaikat pencatat amal baik dan buruk. Dicatat oleh malaikat pencatat amal baik dan buruk. Kemudian yang keempat, orang beriman akan diberi catatan amalnya dari kanan. Akan menerima catatan amalnya dari kanan. Lalu dia berbahagia dan menampakkannya pada orang-orang. Dan menampakkannya pada orang-orang. Ini loh catatan amalku. Kemudian yang kelima, adapun orang kafir menerima catatan amalnya dari sisi kirinya dan dari belakang. Sisi kiri dari belakang. Bukan dari sisi kiri dari depan diserahkan, namun dari belakang. Kenapa tadi diserahkan dari kiri? Juga dari kiri namun dari belakang punggungnya. Ini dalam rangka penghinaan. Jadi diserahkan tadi dari kiri, dari belakang punggungnya,
itu dalam rangka penghinaan. Dan orang kafir harap-harap kitab tadi tidak diberi. Dan orang kafir itu harap-harap kitab tadi tidak diberi. Wa amman utiya kitabahu bisyimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun mereka orang kafir yang diberikan kitab dari sisi kirinya, maka mereka berkata, andai saja kitab ini tidak diberi. Terus masih tentang catatan amal tadi dilanjutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Beliau katakan, wal mizanu kiffatan. Dan mizan, timbangan itu punya 2 daun timbangan. Tadi kita sudah lihat, wa tuzanu bihil a'mal. Dan di situ diletakkanlah amalan untuk ditimbang. Iya, dalilnya dulu yang tadi untuk catatan amal disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Dan catatan amal tadi diberikan pada sisi kanan dan sisi kiri. Lalu dibawakan ayat surat, dalilnya nanti dilihat surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Tentang masalah penyerahan kitab tadi. Kalau orang beriman dari sisi kanan, kalau orang kafir dari sisi kiri, dari belakangnya, dari belakang punggungnya. Lihat nanti di surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan kitabnya di sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Hisab yasiro, akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Tadi gembiranya apa? Dia tunjukkan pada kaumnya, orang-orang, bahwasanya dia dapat kitab dengan tangan kanannya. Adapun orang yang diberi kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celaka, celaka aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Kemudian dikatakan lagi oleh Imam Ibnu Qudamah selanjutnya, wal mizanu lahu kiffatan wal lisan. Timbangan pada hari kiamat itu memiliki 2 daun neraca dan 1 lisan. Tuzanu bil a'mal, yang dipakai untuk menimbang amalan. Tadi sudah kita sebutkan. Kemudian dibawakan ayat-ayat faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinu faulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Surat Al-Mu'minun ayat 102-103. Yaitu Allah berfirman, siapa yang berat timbangan kebaikannya maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, artinya kejelekannya lebih berat, maka dia termasuk orang yang merugikan diri sendiri, dan dia kekal di dalam neraka jahanam. Nah, sekarang kita bicarakan tentang haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah ma'uhu asyaddu bayadan minal labani wa ahlan minal asali wa barikuhu adadu nujumus sama man syariba minhu syurbatan la yazma'u ba'daha abadan. Nabi kita Muhammad SAW memiliki telaga di hari kiamat. Nabi kita Muhammad SAW memiliki telaga pada hari kiamat. Airnya lebih putih daripada susu. Airnya di telaga tadi lebih putih daripada susu. Kemudian lebih manis daripada madu. Gayungnya, yaitu ciduan yang dipakai untuk ngambil air tadi, atau gelasnya yang dipakai untuk ambil air tadi, jumlahnya bagaikan bintang-bintang di langit, sangat banyaknya. Lalu siapa yang minum dari
telaga tadi, satu teguhan, tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Nah, berarti kita lihat di sini ciri-ciri telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang kita imani dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diimani dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu, telaga Nabi SAW disebut Al-Kautsar dan mengalir dari sungai Al-Kautsar. Jadi kalau Al-Kautsar itu bisa dinamakan telaga, bisa dinamakan juga sungainya. Dia ada sungai, yaitu sungai Al-Kautsar, mengalir ke telaga Al-Kautsar, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat atau ciri-ciri telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, poin yang kedua yang diimani, sifat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, airnya lebih putih daripada susu. Airnya lebih putih daripada susu. Yang kedua, airnya lebih manis daripada madu. Yang ketiga, wadah untuk mengambil airnya, jumlahnya bagaikan bintang di langit. Jumlahnya bagaikan bintang di langit, alias sangat banyak. Yang keempat, jika meminum satu teguhan saja, tidak akan pernah haus selamanya. Tidak akan pernah haus selamanya. Kemudian yang mesti diimani lagi yang ketiga, yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah orang yang mengikuti tuntunan beliau. Hanyalah orang yang mengikuti tuntunan beliau. Berarti kalau jauh dari tuntunan Nabi SAW, tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Maka salah satu dampak buruk dari orang yang membuat amalan-amalan baru, dampak buruknya itu adalah dia tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Pernah ada orang seperti ini mau datang di telaga Nabi SAW, mau minum, Allah cegah dia untuk minum. Kemudian Nabi SAW bertanya pada Allah, kenapa itu dicegah dari minum dari telagaku? Bukankah dia itu umatku? Kemudian dikatakan pada Nabi SAW, dia dulu memang umatmu, namun setelah engkau meninggal dunia, dia buat perkara-perkara baru, atau dia membuat bid'ah. Maka ditolak dari telaga Nabi SAW. Kemudian yang diimani lagi yang keempat tentang telaga Nabi SAW, setiap Nabi itu punya telaga. Setiap Nabi itu punya telaga. Nah, tadi ada ciri-ciri yang belum disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah tadi. Tadi ada berapa ciri-ciri? 4 ya? 4 kan? Bisa ditambah ciri-ciri yang kelima, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Panjang dan lebarnya
panjang dan lebar telaga adalah jarak 1 bulan perjalanan. Adalah jarak 1 bulan perjalanan. Dan sisi-sisinya sama. Jadi sisi panjang dan lebarnya itu sama. Panjangnya itu 1 bulan perjalanan. Berarti luas sekali. Makanya tadi dikatakan untuk wadah untuk ambil airnya saya sangat banyak sekali, dan orang tidak akan ngantri untuk minum di situ. Kemudian ciri yang keenam lagi, baunya lebih wangi daripada minyak misek. Baunya lebih wangi daripada minyak misek. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai pada pembahasan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam.